Di sebuah desa sederhana yang dikelilingi sawah dan ladang kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Doni. Usianya baru 25 tahun, namun hidupnya sudah akrab dengan berbagai kesulitan. Sehari-hari ia menganggur. Sesekali ia membantu tetangga mencangkul sawah atau mengangkat barang di pasar desa untuk sekadar mendapat uang jajan. Walau begitu, Doni bukanlah pemuda pemalas. Ia punya ambisi besar, hanya saja peluang hidup seakan menutup pintu rapat-rapat di hadapannya. Rumah Doni terbuat dari papan kayu lapuk dengan atap seng yang sudah mulai berkarat. Malam hari, suara tikus sering terdengar dari sela-sela dinding. Lantai tanah yang dipadatkan membuat rumahnya tampak lebih mirip gubuk daripada tempat tinggal layak. Namun Doni tetap bersyukur, karena masih ada tempat berteduh. Ibunya sudah lama meninggal, ayahnya merantau tanpa kabar, sehingga ia hidup sendirian. Kondisi itu membuatnya belajar mandiri meski dengan segala keterbatasan. Di tengah kehidupan yang serba sulit, Doni menyimpan satu harapan besar: menikahi Rani, gadis pujaan hatinya. Rani adalah tetangga sekampung yang beruntung terlahir dari keluarga berada. Ayahnya, Pak Surya, dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang properti, sementara ibunya, Bu Ratna, berasal dari keluarga terpandang. Mereka tinggal di rumah megah bercat putih, dengan pagar tinggi dan halaman luas yang sering menjadi pusat perhatian warga desa. Bagi Doni, Rani bukan hanya sekadar gadis cantik berwajah lembut. Ia ramah, sopan, dan pernah menunjukkan perhatian kecil pada Doni saat mereka masih duduk di bangku sekolah menengah. Meski perbedaan status membuat keduanya jarang bertemu setelah dewasa, kenangan masa remaja itu tetap hidup di hati Doni. Baginya, Rani adalah simbol kebahagiaan sekaligus alasan ia ingin bangkit dari jurang kemiskinan. Pagi hari, Doni sering melintas di depan rumah Rani hanya untuk melihat sekilas wajahnya. Dari kejauhan, ia menyaksikan Rani membantu ibunya menyiram bunga di halaman. Senyum sederhana itu sudah cukup membuat Doni termotivasi. Sementara itu, warga desa sering mempergunjingkan dirinya. Ada yang mencibir karena Doni berani bermimpi terlalu tinggi. Anak miskin macam dia mana mungkin bisa menikah dengan anak orang kaya. Begitu bisik-bisik yang sering terdengar di warung kopi. Meski hati Doni kadang sakit mendengar komentar itu, ia berusaha menutup telinga. Ia tahu, jika terus mendengarkan omongan orang, ia tidak akan pernah maju. Doni justru menjadikan hinaan itu sebagai bahan bakar tekadnya. Ia yakin bahwa setiap manusia berhak mencintai, berhak bermimpi, dan berhak berusaha. Siang hari, Doni biasanya berjalan ke pasar desa. Ia membantu pedagang sayur mengangkat karung, atau menurunkan barang dari truk. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan sekali. Namun sambil bekerja, pikirannya melayang pada masa depan. Ia membayangkan suatu hari mampu membeli pakaian rapi, sepatu mengkilap, dan membawa cincin lamaran ke rumah Rani. Bayangan itu selalu hadir, meski terasa mustahil dalam kondisi nyata. Sore menjelang malam, Doni kembali ke rumah. Ia duduk di depan teras yang reot, memandang ke arah rumah Rani yang tampak berkilau diterpa cahaya lampu mewah. Kontras yang tajam antara rumahnya dan rumah Rani membuatnya sadar betapa besar jurang pemisah mereka. Namun, bukannya patah semangat, justru tekad Doni semakin mengeras. Malam hari, di bawah sinar lampu minyak yang redup, Doni sering menulis catatan kecil di buku lusuhnya. Di halaman pertama tertulis, "Aku akan menikahi Rani. Aku harus berhasil." Kalimat itu menjadi semacam janji pribadi yang ia baca berulang-ulang setiap kali merasa putus asa. Walau pengangguran, walau miskin, Doni percaya bahwa keyakinan kuat bisa mengubah nasib. Hari-hari berjalan dengan pola yang sama, bekerja serabutan, menabung recehan, dan menyimpan harapan besar. Beberapa teman sebaya mulai menikah, sebagian merantau ke kota dan sukses bekerja. Doni tetap bertahan di desa dengan tekad yang tidak kalah keras. Baginya, tinggal di desa bukanlah masalah, selama ia bisa membuktikan cinta dan ambisinya pada Rani.
Namun dalam hati kecilnya, Doni sadar satu hal, lamaran bukan sekadar soal cinta. Orang tua Rani tentu akan memandang status, pekerjaan, dan harta. Itulah yang membuatnya gelisah setiap malam. Ia berbaring di ranjang bambu, menatap atap bocor, dan bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa diterima jika tidak punya apa-apa? Kendati begitu, keraguan itu tidak menghapus tekadnya. Doni justru semakin yakin untuk mengambil langkah berani. Ia tidak mau selamanya dipandang rendah. Ia percaya, meski miskin, ia masih bisa menunjukkan keseriusan dan ketulusan. Malam itu, Doni menutup buku catatannya dengan satu keputusan bulat. Besok atau lusa, ia akan memberanikan diri datang ke rumah keluarga Rani. Ia akan menyampaikan niatnya untuk melamar, meskipun sudah bisa membayangkan betapa sulit perjuangan itu. Hatinya bergetar, tapi semangatnya mengalahkan rasa takut. Dengan keyakinan penuh, Doni berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus berjuang. Apapun yang terjadi, aku akan melamar Rani. Walau berbeda dunia, aku tidak boleh mundur." Sore itu, udara di desa terasa lebih berat dari biasanya. Matahari mulai condong ke barat, menumpahkan sinar jingga di jalan tanah yang mengarah ke rumah besar keluarga Rani. Di ujung jalan, seorang pemuda berjalan dengan langkah yang penuh beban. Doni. Ia mengenakan kemeja lusuh yang sudah disetrika sebaik mungkin, dipadukan dengan celana kain yang warnanya mulai pudar. Meski penampilannya sederhana, di balik matanya tersimpan keberanian besar. Hari ini ia memutuskan melangkah ke rumah orang tua Rani untuk melamar. Malam sebelumnya ia tak bisa tidur, hanya duduk termenung di bawah cahaya lampu minyak, memikirkan kata-kata apa yang tepat. Jantungnya berdegup kencang, tapi tekadnya lebih besar daripada rasa takut. Rumah keluarga Rani tampak megah berdiri dengan pagar tinggi dan halaman luas. Doni berhenti sejenak di depan gerbang, mengusap keringat di dahinya. Di dalam, terdengar suara tawa dan percakapan dari ruang tamu. Dengan keberanian yang tersisa, Doni melangkah masuk setelah penjaga rumah mempersilakan. Di ruang tamu yang sejuk dengan sofa empuk dan hiasan dinding mahal, duduklah Pak Surya dan Bu Ratna. Rani juga hadir, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel. Ia terkejut melihat Doni datang, namun wajahnya tampak canggung. Doni memberi salam dengan sopan, lalu duduk di kursi yang ditawarkan. Suasana menjadi sunyi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. "Pak, Bu," ucap Doni dengan suara bergetar namun berusaha tegas, "saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Rani menjadi istri saya." Ruang tamu yang tadinya tenang mendadak dingin. Pak Surya menatap Doni tajam, sementara Bu Ratna menghela napas panjang. Rani sendiri hanya menunduk, tak berani menatap siapapun. "Doni," kata Pak Surya perlahan namun penuh tekanan, "kau tahu siapa dirimu dan siapa kami. Kau datang ke sini dengan pakaian lusuh, tanpa pekerjaan tetap, lalu berani-beraninya melamar anak saya." Doni menunduk, tapi segera mengangkat kepalanya kembali. "Saya memang tidak punya apa-apa sekarang, Pak. Tapi saya punya niat, kerja keras, dan cinta yang tulus untuk Rani. Saya berjanji akan berusaha sekuat tenaga membahagiakan dia." Ucapan itu tak mampu meluluhkan hati orang tua Rani. Bu Ratna menimpali dengan nada dingin, "Cinta tidak bisa mengisi piring makan. Nak, anak saya butuh masa depan yang jelas, bukan janji kosong." Doni mencoba bertahan. Tangannya mengepal di pangkuan, wajahnya memerah menahan rasa malu. "Saya mohon kesempatan, Bu. Saya akan berusaha sekuat tenaga, asal saya diberi izin untuk membuktikan keseriusan saya." Namun jawaban yang ia terima hanyalah penolakan yang lebih keras. Pak Surya menggeleng tegas. "Tidak ada pembicaraan lagi. Kau tidak pantas untuk Rani. Pulanglah, sebelum kau mempermalukan dirimu sendiri lebih jauh." Kata-kata itu terasa seperti cambuk di wajah Doni. Dadanya sesak, matanya panas, namun ia tidak bisa melawan.
Rani sempat ingin berbicara, tapi Bu Ratna menatapnya dengan tajam, membuat gadis itu terdiam. Hening panjang kembali memenuhi ruangan. Doni menelan ludah, berusaha mengumpulkan sisa harga dirinya. Ia berdiri perlahan, menundukkan kepala. "Baik, Pak, Bu. Jika itu keputusan kalian, saya tidak bisa memaksa. Terima kasih sudah menerima saya di rumah ini." Langkah Doni terasa berat ketika meninggalkan ruang tamu. Ia sempat melirik sekilas ke arah Rani, yang masih menunduk dengan wajah muram. Ada rasa kecewa yang sama di mata mereka, tapi tembok tinggi bernama status sosial memisahkan keduanya. Di luar, udara sore berubah terasa dingin. Doni berjalan menuruni tangga rumah megah itu, melewati halaman yang luas dan rapi. Suara burung sore terdengar, namun semua itu tidak mampu menghapus kepedihan di hatinya. Wajah orang tua Rani yang menolak mentah-mentah akan terus menghantuinya. Saat melewati pagar, Doni menatap ke arah jalan desa yang panjang. Ia merasa seolah seluruh warga bisa melihat kegagalannya. Dadanya terasa ditusuk-tusuk oleh rasa malu, marah, dan kecewa. Tapi di balik semua itu, ada juga rasa sakit hati yang begitu dalam, perasaan diremehkan, dan dianggap tidak layak hanya karena miskin. Doni terus berjalan, menundukkan kepala. Keringat bercampur dengan air mata yang ia tahan sekuat tenaga. Malam itu, ia tahu bahwa cintanya pada Rani tidak cukup untuk menghapus perbedaan dunia mereka. Penolakan mentah-mentah dari keluarga Rani bukan sekadar jawaban, tidak, melainkan pukulan telak pada harga dirinya. Setibanya di rumah yang reot, Doni duduk di teras, memandangi tanah kosong di depannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia berusaha keras menenangkan diri, tapi rasa sakit itu begitu nyata. Dalam keheningan sore yang beranjak malam, satu hal tertanam dalam hati Doni. Ia tidak akan melupakan penolakan ini. Rasa sakit hati itu berubah menjadi bara yang membakar tekadnya. Meskipun hari ini ia pulang dengan hati hancur, Doni mulai memikirkan jalan lain. Jalan yang tidak wajar, jalan yang berbahaya, namun menjanjikan balasan terhadap penghinaan yang ia terima. Malam itu, kamar sempit milik Doni terasa lebih gelap dari biasanya. Hanya lampu bohlam redup yang menggantung di langit-langit, menerangi ruangan seadanya. Dinding kayu yang sudah lapuk tampak kusam, lantai semen retak di sana-sini, dan tikar tipis terhampar di sudut. Di ruangan itulah Doni duduk termenung, memeluk lutut, dengan pandangan kosong menatap lantai. Baru beberapa jam lalu ia kembali dari rumah megah keluarga Rani, membawa pulang penolakan yang menusuk harga diri. Kata-kata dingin orang tua Rani terus terngiang-ngiang di kepalanya. "Kau tidak pantas, pulanglah, jangan mempermalukan dirimu." Kalimat itu menancap seperti duri yang sulit dicabut. Doni menghela napas panjang. Rasa sesak di dadanya semakin menjadi. Ia merasa seperti orang paling hina di dunia. Seorang pemuda berusia 25 tahun, tak punya pekerjaan tetap, tinggal di rumah reot peninggalan orang tua, dan berani bermimpi menikahi gadis kaya raya. Air mata yang tadi sore berhasil ia tahan akhirnya jatuh juga malam ini. Doni tidak sanggup lagi menahan perasaan yang menumpuk. Ia menangis pelan, suaranya tertahan agar tidak terdengar oleh tetangga. Tangannya mengepal, bergetar antara marah, kecewa, dan putus asa. "Kenapa mereka harus meremehkan aku seperti itu?" gumamnya lirih. "Apa salahku mencintai Rani dengan tulus? Apa salahku kalau aku lahir miskin?" Pertanyaan itu berulang kali ia lontarkan, tapi tentu tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara jangkrik di luar jendela dan desau angin malam yang menusuk tulang. Bayangan wajah Rani muncul dalam pikirannya. Tatapan gadis itu tadi sore begitu canggung, seolah ingin bicara, tapi dicegah oleh tatapan tajam ibunya. Doni tahu Rani menyimpan rasa yang sama, tapi apa gunanya jika tembok status sosial lebih kuat daripada cinta? Perasaan itu membuat Doni semakin terpuruk. Ia merasa bukan hanya ditolak sebagai calon suami, tapi juga dipermalukan di depan gadis yang ia cintai.
Harga dirinya diinjak-injak. Ia dipandang rendah, dianggap tidak ada nilainya. Doni merebahkan tubuhnya di tikar tipis, menatap langit-langit yang kotor oleh noda air hujan. Matanya sembab, pikirannya kalut. Ia merasa hidupnya tidak ada artinya. Semua mimpi yang ia bangun tentang menikahi Rani seakan runtuh seketika. Namun, di balik rasa sakit itu, perlahan muncul sebuah bara kecil dalam hatinya. Bara yang berasal dari sakit hati dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia juga bisa berarti. Kalau saja aku punya harta, mereka pasti tidak akan menolak mentah-mentah, bisiknya lirih. Kata-kata itu berulang kali ia ucapkan, semakin lama semakin menegaskan keinginannya. Doni mulai membayangkan kehidupan berbeda, rumah besar, pakaian rapi, kendaraan mewah, dan posisi yang membuat orang segan. Ia ingin membuktikan kepada orang tua Rani bahwa mereka salah. Bahwa seorang pemuda miskin seperti dirinya bisa berdiri sejajar dengan keluarga kaya. Namun kenyataan langsung menamparnya. Doni sadar, untuk mencapai itu semua dengan cara biasa, butuh waktu bertahun-tahun. Ia tidak punya modal, tidak punya pendidikan tinggi, bahkan pekerjaan tetap pun tidak. Jalan normal seakan tertutup rapat baginya. Rasa putus asa bercampur dengan ambisi yang membara. Ia tidak lagi hanya memikirkan cinta, melainkan juga harga diri. Penolakan sore tadi membuatnya ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa ia bukan pemuda lemah yang bisa dipandang rendah. Doni bangkit duduk kembali. Ia menatap keluar jendela yang kacanya retak, menembus pekatnya malam. Angin berhembus membawa suara-suara aneh dari kejauhan, seakan memanggil-manggil hatinya yang sedang goyah. Harus ada jalan lain, gumamnya lirih. Jalan cepat. Jalan yang bisa membuatku kaya secepat mungkin. Ia tidak tahu persis jalan seperti apa. Namun pikirannya mulai melayang pada cerita-cerita yang pernah ia dengar dari warga desa. Cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya raya dalam waktu singkat, meski tidak ada yang tahu dari mana asal kekayaan mereka. Cerita tentang pesugihan, tentang perjanjian gelap yang konon bisa memberikan harta melimpah dengan cepat. Malam itu Doni tidak langsung tidur. Ia berbaring dengan mata terbuka, pikirannya terus berputar. Hatinya masih sakit, luka yang ditorehkan oleh keluarga Rani masih menganga. Namun luka itu kini berubah menjadi dorongan untuk mencari jalan pintas. Di antara kegelapan kamar dan sunyi malam yang menyesakkan, Doni berjanji dalam hati, ia tidak akan selamanya miskin. Ia akan mencari cara, apapun risikonya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai membuka diri pada pikiran yang berbahaya. Pesugihan. Sore menjelang malam, suasana di kedai kopi pinggir jalan desa terasa ramai. Beberapa pemuda duduk bergerombol sambil bercengkerama, sebagian lain sibuk dengan rokok kretek dan gelas kopi hitam panas. Aroma kopi tubruk bercampur asap rokok menyesaki ruangan sederhana itu. Doni ikut duduk di pojok, wajahnya masih muram. Ia hanya memandangi gelas kopi di depannya tanpa banyak bicara. Obrolan orang-orang di sekitarnya terdengar samar-samar, sampai telinganya menangkap satu percakapan yang membuat jantungnya berdebar. Dua lelaki paruh baya membicarakan tentang seorang warga desa tetangga yang tiba-tiba kaya raya. "Coba kau lihat si Bardi," kata salah satunya. "Dulu rumahnya reot, sekarang sudah berdinding tembok, mobilnya parkir depan rumah. Semua orang heran dari mana dia dapat uang sebanyak itu." Lelaki satunya merendahkan suaranya, seakan sedang menyampaikan rahasia. "Kau belum dengar?" Katanya dia main pesugihan. Pergi ke seorang dukun malam-malam. Setelah itu, hidupnya berubah drastis. Kata pesugihan langsung menusuk ke telinga Doni. Ia menegakkan tubuh, memperhatikan dengan saksama meski pura-pura sibuk dengan kopinya. Obrolan itu singkat, tapi cukup untuk memicu rasa ingin tahu yang besar dalam dirinya. Malam semakin larut ketika Doni akhirnya meninggalkan kedai. Kepalanya penuh dengan bayangan tentang kekayaan instan. Langkahnya gontai menyusuri jalan desa yang sepi. Lampu jalan hanya beberapa, itu pun redup.
membuat suasana terasa sunyi dan agak mencekam. Di tengah jalan setapak yang gelap, Doni bertemu dengan sosok lelaki tua yang duduk di bawah pohon besar. Lelaki itu mengenakan baju lusuh, rambutnya panjang beruban, sorot matanya tajam meski wajahnya tersenyum ramah. Dialah Pak Broto, seorang dukun yang namanya sudah sering beredar sebagai orang yang bisa membukakan jalan bagi siapa saja yang ingin kaya dengan cepat. "Doni, kau tampak gelisah," sapa Pak Broto dengan suara berat. "Apa yang membuatmu berjalan malam-malam sendirian?" Doni terkejut mendengar namanya dipanggil. Ia tak pernah benar-benar akrab dengan lelaki itu, tapi rupanya Pak Broto mengenalnya. Doni mencoba bersikap biasa, meski hatinya berdebar. "Tidak ada, Pak, hanya ingin menenangkan pikiran," jawab Doni singkat. Pak Broto tersenyum samar. "Aku tahu hatimu sedang terbakar. Kau ingin membuktikan sesuatu, bukan? Kau ingin hidupmu berubah, ingin dihormati, ingin punya harta agar tidak lagi dipandang rendah." Kata-kata itu membuat Doni terdiam. Bagaimana mungkin lelaki tua itu tahu isi kepalanya? Ia menelan ludah, ragu-ragu untuk menjawab. Pak Broto melanjutkan, "Aku sudah sering melihat pemuda sepertimu terjebak antara cinta dan harga diri. Dunia ini memang kejam, Doni. Orang miskin selalu dipandang rendah. Tapi ingat, ada jalan untuk keluar dari semua ini, asal kau berani." Doni menatapnya lekat-lekat. "Maksud Bapak, jalan apa?" Pak Broto menunduk sedikit, lalu berbisik. "Pesugihan. Jalan cepat menuju kekayaan. Kau bisa dapatkan harta berlimpah, rumah besar, kendaraan mewah. Semua yang kau inginkan akan datang, asal kau siap dengan konsekuensinya." Kata itu kembali terdengar, lebih jelas dan menusuk. Doni bergidik. Pikirannya bercampur aduk antara takut dan penasaran. "Apa, benar bisa secepat itu?" tanya Doni dengan suara bergetar. Pak Broto mengangguk pelan. "Tidak ada yang mustahil, Doni. Aku bisa menuntunmu. Tapi kau harus serius. Jangan main-main, karena perjanjian ini tidak bisa ditarik kembali. Kau akan mendapat kekayaan, tapi kau juga harus memberi sesuatu sebagai gantinya." Doni terdiam. Ia membayangkan wajah Rani, membayangkan rumah megah keluarganya, membayangkan dirinya berdiri gagah di hadapan mereka dengan harta melimpah. Hatinya mulai tergoda, meski bayangan konsekuensi membuatnya ragu. Pak Broto berdiri, menepuk bahu Doni. "Pikirkan baik-baik. Jika kau benar-benar ingin hidupmu berubah, datanglah padaku. Jangan tunggu terlalu lama, karena kesempatan tidak selalu datang dua kali." Setelah berkata begitu, Pak Broto berjalan perlahan meninggalkan Doni yang masih terpaku di jalan sunyi itu. Suasana malam semakin pekat, angin dingin menusuk tulang. Doni merasa seolah seluruh alam semesta sedang mendesaknya untuk memilih. Langkahnya kembali bergerak, tapi kali ini lebih berat. Ia pulang ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Di dalam kamar sempitnya, Doni berbaring sambil menatap langit-langit, sama seperti malam sebelumnya. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah tawaran nyata terngiang di telinganya. Hatinya masih ragu, tetapi bayangan kekayaan instan itu begitu menggoda. Ia tahu jalan itu berbahaya, namun ia juga sadar bahwa tanpa harta, cintanya pada Rani akan selalu dianggap hina. Malam itu, Doni menutup mata dengan perasaan yang bercampur antara takut, penasaran, dan harapan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai serius memikirkan tawaran Pak Broto. Tengah malam, langit desa tertutup awan pekat. Bulan hanya menampakkan sebagian wajahnya, seakan enggan menjadi saksi atas perbuatan yang akan dilakukan malam itu. Di jalan setapak yang menuju hutan angker, Doni melangkah dengan hati berdebar. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara malam terasa menusuk tulang. Ia berjalan sendirian, hanya berbekal keberanian dan rasa sakit hati yang terus membakar. Ingatan akan penolakan keluarga Rani dan tatapan merendahkan orang-orang desa kembali muncul.
mendorong langkahnya lebih cepat. Di ujung jalan, sebuah cahaya redup tampak berkelip-kelip. Doni mendekat, dan di sanalah ia melihat Pak Broto sudah menunggu. Lelaki tua itu berdiri dengan jubah hitam lusuh, membawa sebuah lentera tua yang nyalanya bergetar tertiup angin. "Kau datang juga?" kata Pak Broto pelan namun mantap. "Malam ini akan mengubah hidupmu selamanya." Doni mengangguk, meski rasa takut menguasai hatinya. Ia sadar, setelah langkah ini, tidak ada jalan untuk mundur. Pak Broto memberi isyarat agar Doni mengikutinya. Mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, melewati pepohonan besar dengan akar menjuntai, suara burung malam, dan sesekali lolongan anjing liar yang terdengar dari kejauhan. Udara semakin dingin, dan suasana semakin mencekam. Tak lama, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di sana sudah disiapkan lingkaran tanah yang diberi tanda dengan kapur putih, beberapa sesajen berupa kemenyan, ayam hitam, dan kendi berisi air. Aroma dupa menyengat memenuhi udara ketika Pak Broto menyalakannya. "Masuklah ke dalam lingkaran," perintah Pak Broto. Doni menurut. Ia melangkah masuk, jantungnya berdetak semakin kencang. Pak Broto lalu mulai melafalkan mantra-mantra dengan suara lirih, namun semakin lama semakin keras. Angin tiba-tiba berembus kencang, dedaunan berjatuhan, dan suasana di sekitar seakan berubah tidak wajar. Doni merasakan bulu kuduknya berdiri. Sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang gaib, terasa hadir di antara mereka. Matanya ingin menoleh, tapi tubuhnya terasa kaku. Pak Broto kemudian mengeluarkan sebilah pisau kecil. "Untuk membuka pintu perjanjian, kau harus memberikan darahmu sendiri," katanya. Dengan tangan gemetar, Doni menerima pisau itu. Ia menggores telapak tangannya, darah segar menetes jatuh ke tanah di dalam lingkaran. Aroma amis bercampur dengan asap kemenyan, semakin menambah suasana mencekam. Pak Broto menampung darah itu ke dalam kendi, lalu menuangkannya ke sesajen yang sudah disiapkan. Mantranya semakin keras, hingga suara hutan seakan terhenti. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, hanya gema suara Pak Broto yang memenuhi udara. Tiba-tiba, Doni merasakan hawa panas mengelilingi tubuhnya. Di depan matanya, bayangan hitam muncul samar-samar. Bentuknya tidak jelas, hanya siluet besar dengan mata merah menyala. Suara berat yang bukan berasal dari manusia terdengar bergema di telinganya. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Doni hampir kehilangan suaranya, namun dorongan ambisi membuatnya berani menjawab. "Aku ingin kekayaan. Aku ingin dihormati. Aku ingin orang-orang yang meremehkanku menyesal." Suara itu tertawa berat, membuat tanah bergetar. "Kau akan mendapatkannya. Harta akan datang padamu, lebih cepat dari yang kau bayangkan. Tapi ingat, setiap kekayaan ada harga yang harus dibayar. Kau siap?" Doni menelan ludah, lalu mengangguk. "Aku siap." Bayangan itu mendekat, lalu berkata, "Maka, jadilah tumbal darah setiap beberapa waktu. Keluargamu, kerabatmu, atau siapa saja yang dekat denganmu bisa menjadi bayarannya. Kekayaan dan nyawa saling terikat. Terima atau pergi dengan tangan kosong." Doni terdiam sejenak. Ada rasa takut, tapi bayangan wajah Rani muncul lagi dalam pikirannya. Ia melihat dirinya mengenakan jas mewah, datang melamar Rani dengan penuh harga diri. Pikiran itu menutupi rasa takutnya. "Aku terima," jawab Doni mantap. Sekejap, angin kencang menerpa lingkaran. Api dupa bergoyang liar, ayam hitam yang disiapkan berkokok keras lalu terkapar tanpa nyawa. Suara tertawa gaib itu semakin keras, sebelum akhirnya perlahan menghilang. Pak Broto mendekat, menepuk bahu Doni. "Mulai malam ini, kau bukan lagi orang miskin. Perjanjian sudah sah. Kau akan melihat hasilnya segera." Doni berdiri dengan napas terengah. Keringat bercucuran di wajahnya, tapi ada semacam perasaan baru yang muncul. Sebuah keyakinan bahwa hidupnya benar-benar akan berubah.
Malam itu, di tengah hutan angker dengan sisa asap kemenyan yang masih mengepul, Doni resmi menjadi bagian dari perjanjian gelap. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus celah-celah dinding rumah reot milik Doni. Namun ada yang berbeda. Di sudut ruangan yang kemarin kosong, kini tergeletak sebuah koper besar berwarna hitam. Doni membuka koper itu dengan tangan bergetar, dan matanya membelalak ketika melihat isinya. Tumpukan uang tunai dalam pecahan ratusan ribu, berlapis-lapis hingga penuh. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Uang itu begitu banyak, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Malam sebelumnya ia baru saja mengikat perjanjian gelap di hutan bersama Pak Broto, dan kini bukti kekuatan perjanjian itu sudah ada di depan mata. Doni duduk terpaku beberapa lama. Antara kagum, bahagia, dan takut, semuanya bercampur jadi satu. Namun perlahan, rasa takut terkalahkan oleh rasa girang. Ia menyentuh lembar demi lembar uang itu, merasakan teksturnya yang nyata, lalu menutup koper dengan senyum puas. Hari itu juga, Doni mulai menggunakan uang itu. Ia keluar rumah dengan langkah lebih ringan dari biasanya. Di pasar desa, ia langsung menjadi pusat perhatian. Biasa dikenal sebagai pemuda miskin yang sering berhutang, kini Doni datang dengan pakaian baru, jam tangan mengkilap, dan gaya jalan penuh percaya diri. Para pedagang pasar yang dulu malas menegurnya kini menyapanya ramah. "Wah, Doni, sekarang ganteng sekali. Ada rezeki besar, ya?" tanya salah satu pedagang sambil tertawa. Doni hanya tersenyum samar, tidak menjawab secara jelas. Ia membeli barang-barang mahal tanpa banyak tawar-menawar, beras dalam jumlah besar, pakaian, bahkan emas kecil yang ia bayarkan tunai. Orang-orang mulai berbisik, saling bertanya-tanya dari mana pemuda itu mendapatkan uang sebanyak itu. Sepulang dari pasar, Doni memutuskan untuk memperbaiki rumahnya. Tukang bangunan dipanggil, material berdatangan. Dinding kayu rapuh diganti dengan tembok kokoh, atap seng bocor diganti genteng baru. Dalam hitungan hari, rumah reot yang dulu menjadi bahan ejekan warga berubah menjadi rumah layak huni yang tampak mewah dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Warga desa tercengang melihat perubahan itu. Aneh sekali, baru kemarin dia miskin, sekarang rumahnya sudah dibangun ulang, ujar seorang tetangga dengan nada curiga. "Jangan-jangan dia dapat warisan?" sahut yang lain. Ada juga yang berbisik pelan, "Atau jangan-jangan pesugihan?" Gosip beredar cepat, tapi Doni tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah kini ia bisa merasakan hidup sebagai orang kaya. Tak berhenti di situ, Doni juga membeli sepeda motor baru. Dengan kendaraan itu, ia sering melintas di jalan desa, membuat orang-orang menoleh. Anak-anak kecil berlari mengejarnya sambil bersorak, sementara para pemuda hanya bisa menatap iri. Hari-hari Doni kini berubah total. Ia yang dulu sering duduk murung di pojok kedai kopi, kini duduk di sana dengan gaya berbeda. Memesan lebih dari 1 gelas kopi, bahkan mentraktir teman-temannya. Obrolannya tidak lagi penuh keluhan, melainkan cerita tentang peluang usaha dan masa depan cerah. Beberapa pemuda iri, ada yang kagum, dan ada pula yang diam-diam merasa takut. Kehidupan Doni berubah begitu cepat hingga sulit dipercaya. Namun di balik senyuman dan kegirangan itu, Doni masih menyimpan rahasia besar. Ia tahu bahwa semua ini bukan datang begitu saja. Ada harga yang harus dibayar, ada tumbal yang sewaktu-waktu mungkin ditagih. Tapi untuk saat ini, ia berusaha menutup mata. Yang penting, ia sudah merasakan manisnya kekayaan. Malam hari, Doni berdiri di depan rumah barunya. Ia memandangi bangunan itu dengan dada membusung. "Akhirnya, aku bisa membuktikan bahwa aku bukan lagi pemuda hina," bisiknya. Ia merasa seolah dunia kini berada di genggamannya. Kepercayaan dirinya yang dulu hancur karena penolakan keluarga Rani kini perlahan pulih. Ia mulai membayangkan langkah berikutnya. Datang kembali ke rumah Rani, bukan sebagai pengangguran miskin, melainkan sebagai pria kaya yang layak diperhitungkan.
Senyum puas terukir di wajahnya. Dalam hati, ia yakin jalan menuju cintanya semakin dekat. Hari itu suasana rumah Doni sudah jauh berbeda dari beberapa bulan lalu. Renovasi hampir selesai, cat dinding baru masih harum. Kursi tamu berlapis kain bagus sudah tersusun rapi. Doni duduk di ruang tamu, memandangi sekeliling rumah dengan bangga. Di meja, ada nampan berisi kue kering dan minuman dingin, seolah ia sedang menanti tamu istimewa. Dan benar saja, tak lama kemudian suara salam terdengar dari luar. "Assalamualaikum." Suara yang begitu familiar, suara yang membuat jantung Doni berdebar lebih cepat. Ia segera bangkit dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri Rani, perempuan yang dulu sempat menolak cintanya. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya tampak lebih lembut dibanding terakhir kali mereka bertemu. Rani tersenyum canggung. "Boleh aku masuk?" tanyanya pelan. Doni tertegun beberapa saat, lalu mengangguk sambil menyingkirkan perasaan aneh yang berputar di dadanya. "Tentu saja, masuklah." Rani melangkah masuk, matanya berkeliling, menatap takjub pada perubahan rumah Doni. "Astaga, ini benar rumahmu, Doni?" "Aku hampir tidak percaya." Dulu, ia berhenti sejenak, tersenyum kikuk. "Dulu rumahmu sederhana sekali. Sekarang seperti rumah baru." Doni hanya tersenyum tipis. "Sedikit rezeki datang, Ran. Aku perbaiki apa yang dulu rusak." Ia tak berniat menjelaskan lebih jauh, hanya menyinggung sedikit soal keberuntungan yang kini dimilikinya. Rani duduk di kursi tamu, matanya terus meneliti sudut-sudut ruangan. Ia tampak sungguh kagum. "Kamu banyak berubah, Doni. Bukan hanya rumah ini, tapi dirimu juga. Kau terlihat lebih percaya diri." Perkataan itu membuat Doni merasa dadanya semakin lapang. Selama ini ia menunggu saat di mana Rani akan menyadari bahwa dirinya bukan lagi pemuda miskin yang tak dianggap. Obrolan mereka berlanjut. Rani menceritakan kabar keluarganya, kehidupan sehari-hari, juga sedikit tentang perasaan bersalahnya karena pernah menolak Doni. "Aku dulu terlalu ikut campur dengan kata-kata orang tuaku," ujarnya pelan. "Aku pikir kamu tidak akan pernah bisa membuktikan apa-apa. Tapi aku salah. Lihatlah sekarang, kamu sudah jauh berbeda." Doni mendengarkan dengan wajah tenang, meski dalam hatinya ada rasa puas yang begitu dalam. Semua pengorbanan dan perjanjian gelap yang ia ambil kini seakan terbayar. Rani sendiri yang mengakui kesalahannya. Hari-hari berikutnya, Rani makin sering datang ke rumah Doni. Kadang hanya sekadar berbincang, kadang ikut membantunya menata rumah baru. Tetangga mulai memperhatikan kedekatan mereka. Ada yang tersenyum melihat keduanya, ada juga yang berbisik-bisik penuh curiga. Namun Doni dan Rani seakan tak peduli. Suatu sore, Doni mengantar Rani pulang ke rumahnya. Saat sampai di depan pagar, orang tua Rani keluar menyambut. Wajah mereka agak kaku, namun jelas terlihat terkejut melihat Doni kini datang dengan motor baru dan penampilan rapi. Ayah Rani yang dulu menolak mentah-mentah lamaran Doni hanya mengangguk tipis, tapi itu saja sudah jauh berbeda dibanding sikap dingin sebelumnya. Rani tampak bahagia, seakan kehadiran Doni kembali dalam hidupnya membuat keadaan lebih hangat. Sepulang dari sana, Doni duduk di kamarnya, termenung. Ingatan tentang perjanjian pesugihan sempat melintas, tapi ia segera mengusirnya dari kepala. Baginya, yang terpenting sekarang adalah kesempatan kedua yang terbuka lebar. Hari demi hari, hubungan mereka semakin erat. Rani mulai sering menceritakan harapannya tentang impian memiliki keluarga yang harmonis. Doni mendengarkan dengan seksama, dan dalam hatinya ia bertekad untuk menjadi laki-laki yang benar-benar bisa mewujudkan itu semua. Suatu malam, Doni berdiri di depan cermin kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, kini dengan pakaian bagus, wajah penuh percaya diri, dan aura yang berbeda dari dulu. Ia mengingat masa-masa ketika ia dianggap remeh, ketika cintanya ditolak mentah-mentah. Dan kini, keadaan telah berbalik. Tangannya mengepal,
Matanya menatap penuh keyakinan. Waktunya sudah tiba, gumamnya pelan. Aku akan melamar Rani sekali lagi. Kali ini, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Dengan keyakinan itu, Doni merasa semakin mantap melangkah. Perjanjian gelap yang ia ikat mungkin menyimpan konsekuensi besar, tapi untuk saat ini, ia hanya melihat cahaya terang di depan. Sebuah kesempatan untuk mendapatkan cinta yang dulu direnggut darinya. Matahari siang bersinar terang ketika Doni memantapkan langkahnya menuju rumah keluarga Rani. Penampilannya kini jauh berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Kemeja putih bersih, jas sederhana namun rapi, sepatu kulit yang mengilap, dan motor besar yang diparkir di depan pagar rumah menambah wibawa yang dulu sama sekali tak ia miliki. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak berisi cincin emas dengan berlian kecil. Sebuah simbol kesungguhan yang dulu tidak bisa ia persembahkan. Wajahnya serius namun penuh percaya diri. Ia tahu, kali ini ia datang bukan sebagai pemuda pengangguran yang miskin, melainkan sebagai pria mapan yang dianggap layak. Ketika bel pintu ditekan, suara langkah terdengar dari dalam. Bu Ratna, Ibu Rani, membuka pintu. Wajahnya sempat terkejut, lalu berubah menjadi senyum sopan. "Oh, Doni, silakan masuk." Tak ada lagi tatapan merendahkan seperti sebelumnya. Doni melangkah masuk dengan tenang. Di ruang tamu, Pak Surya sudah duduk, menatapnya dengan sorot mata penuh perhitungan. Rani duduk di samping ayahnya, tampak gugup namun juga bahagia. Doni menyalami mereka satu persatu, lalu duduk dengan postur tegap. "Pak, Bu," ucap Doni membuka percakapan, "saya datang hari ini untuk menyampaikan niat yang sama seperti dulu. Saya ingin melamar Rani, dan saya ingin melakukannya dengan sungguh-sungguh." Suasana sejenak hening. Rani menunduk, pipinya memerah. Pak Surya menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Doni lekat-lekat. "Doni," katanya perlahan, "dulu aku menolakmu karena aku pikir kau tidak punya masa depan. Aku tidak ingin anakku hidup susah. Tapi sekarang, aku melihatmu berbeda. Kau sudah membuktikan sesuatu." Doni mengangguk mantap. "Saya memang tidak punya apa-apa dulu, Pak. Tapi sekarang saya sudah berusaha keras, dan alhamdulillah, rezeki datang. Saya siap menafkahi Rani dengan layak." Bu Ratna tersenyum kecil, kali ini dengan wajah lembut. "Kami hanya ingin yang terbaik untuk anak kami, Doni. Dan sekarang, kami bisa melihat kesungguhanmu." Rani akhirnya angkat bicara. "Ayah, Ibu, aku mencintai Doni. Tolong beri kami kesempatan." Suaranya bergetar, tapi matanya menatap penuh harap. Pak Surya menoleh pada istrinya, lalu kembali memandang Doni. Suasana menegang beberapa detik, sampai akhirnya ia menghela napas panjang. "Baiklah," katanya mantap. "Lamaranmu kami terima. Asalkan kau benar-benar bertanggung jawab, aku serahkan Rani kepadamu." Suasana ruang tamu seketika berubah. Rani menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Bu Ratna menepuk bahu Doni, sementara Doni sendiri hampir tak bisa menahan senyum kemenangan yang terbit di wajahnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Doni membuka kotak cincin yang ia bawa. Ia menoleh ke arah Rani. "Rani, maukah kau menerima cincin ini dariku?" Rani mengangguk cepat, lalu menyodorkan tangannya. Doni menyematkan cincin itu ke jari manisnya. Tepuk tangan kecil terdengar dari Bu Ratna, dan bahkan Pak Surya yang biasanya kaku pun tampak mengangguk puas. Bagi Doni, momen itu adalah jawaban dari semua rasa sakit hati yang pernah ia telan. Penolakan dulu, hinaan, rasa rendah diri, semuanya kini terbalas. Ia berhasil menaklukkan tembok besar yang sebelumnya seolah mustahil ditembus. Setelah acara lamaran kecil itu selesai, mereka makan bersama di ruang makan keluarga. Hidangan tersaji lengkap, suasana hangat terasa. Pak Surya mulai membuka obrolan ringan tentang rencana pernikahan. Bu Ratna tampak sibuk mengatur detail,
Sementara Rani sesekali mencuri pandang ke arah Doni dengan senyum penuh cinta. Doni duduk di sana dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena cintanya diterima. Di sisi lain, ada rasa puas yang membuncah karena ia berhasil membuktikan dirinya. Baginya, ini bukan sekadar lamaran yang diterima. Ini adalah kemenangan besar. Sore itu, ketika Doni berpamitan pulang, Rani mengantarnya sampai ke teras. "Terima kasih, Doni, kamu sudah berjuang sejauh ini," bisiknya lirih. Doni tersenyum sambil menatap matanya dalam-dalam. "Aku janji, Ran, aku akan menjaga kamu seumur hidupku." Setelah melangkah keluar dari rumah itu, Doni berdiri sejenak di depan pagar. Ia menarik napas panjang, memandang langit biru yang cerah. Senyumnya melebar. Ia merasa dunia kini benar-benar ada di genggamannya. "Aku menang," gumamnya pelan namun penuh arti. "Tak ada lagi yang bisa menghentikanku." Malam itu rumah Doni tampak lengang. Renovasi hampir rampung, perabotan mewah sudah tertata, dan lampu-lampu gantung menyala terang. Dari luar, rumah itu tampak sempurna. Namun di dalam hati Doni, ada kegelisahan yang sulit ia bendung. Sejak lamaran keduanya diterima, seharusnya ia merasa lega. Tetapi beberapa malam terakhir, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Ada bayangan gelap yang terus menghampiri lewat mimpi, seolah mengingatkannya pada sesuatu yang berusaha ia lupakan. Malam itu, Doni merebahkan diri di ranjang empuk barunya. Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya gelisah. Sekejap setelah tertidur, mimpi buruk kembali datang. Dalam mimpinya, ia melihat hutan angker tempat ia melakukan ritual dulu. Api unggun menyala, suara-suara gaib bergema, dan sosok hitam berdiri di kejauhan menatapnya tanpa wajah. "Waktumu akan tiba," suara serak terdengar, membuat Doni berlari panik dalam mimpi. Namun kemanapun ia berlari, bayangan hitam itu terus mengikuti. Doni terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya memburu, matanya menatap langit-langit kamar yang remang. "Hanya mimpi," katanya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa dingin merambat di punggungnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia bangkit, berjalan ke ruang tamu untuk minum. Namun saat melewati lorong rumah, ia mendengar suara lirih. Seperti bisikan samar, entah dari mana asalnya. Ia berhenti, menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya dinding rumah dan bayangan lampu yang menari. "Jangan takut, ini hanya perasaanmu," ia bergumam, mencoba meyakinkan diri. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, suara tangisan bayi. Doni tercekat. Ia belum memiliki anak, rumahnya kosong malam itu. Dengan langkah pelan, ia mengikuti suara ke arah dapur. Namun ketika sampai, suara itu hilang begitu saja. Yang ada hanya keheningan mencekam dan jam dinding yang berdetak lambat, seolah menambah tekanan pada dadanya. Doni kembali ke kamarnya, mencoba tidur lagi. Namun kali ini, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Ia membuka tirai dengan tangan gemetar, tapi yang terlihat hanya pekatnya malam. Tidak ada orang, tidak ada hewan, hanya pohon-pohon yang bergoyang tertiup angin. Tidurnya kembali terganggu oleh mimpi yang sama. Sosok hitam muncul, lebih dekat dari sebelumnya, seakan menunggu sesuatu darinya. Doni terbangun lagi dengan teriakan kecil. Ia duduk di tepi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangan. "Apa ini?" gumamnya. Bayangan perjanjian gelap dengan Pak Broto muncul sekilas di pikirannya. Ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah tanda. Sebuah peringatan bahwa kekayaan yang ia genggam tidak pernah gratis. Hari-hari berikutnya, rasa gelisah itu semakin kuat. Doni mulai kehilangan ketenangan. Saat siang, ia tetap berusaha tersenyum di depan warga dan Rani, tetapi malam selalu menjadi waktu yang menakutkan. Ia mendengar langkah kaki tanpa wujud di teras,
bayangan melintas di cermin, dan bisikan yang memanggil namanya. Doni, Doni, suara itu menggema di telinganya suatu malam, membuatnya hampir berteriak. Ia berlari keluar kamar, namun rumahnya kosong. Angin malam masuk dari jendela yang terbuka, menggoyangkan tirai seperti tangan-tangan halus yang mencoba meraih tubuhnya. Doni menutup jendela dengan tergesa, lalu terduduk di lantai, memeluk lutut. Untuk pertama kalinya sejak ia kaya, rasa takut benar-benar menguasainya. Semua kemewahan yang ia miliki terasa tidak berarti dibanding kengerian yang terus menghantuinya. Ketika fajar menjelang, Doni duduk lemas di kursi ruang tamu. Matanya merah karena semalaman tidak tidur. Ia sadar, apa yang ia alami bukan sekadar mimpi buruk atau ilusi. Ini adalah bayangan kutukan dari jalan yang ia pilih. Dalam hati, Doni bergumam dengan suara nyaris tak terdengar. Kalau begini terus, apa aku bisa melanjutkan semua ini? Namun ia juga tahu, sudah terlambat untuk mundur. Perjanjian sudah dibuat, dan bayangan kutukan itu hanyalah permulaan. Malam itu gedung pesta di kota tampak begitu gemerlap. Lampu kristal menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya yang berkilauan ke seluruh ruangan. Musik lembut mengalun dari panggung, sementara meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak putih dan hiasan bunga segar. Malam ini adalah malam yang ditunggu banyak orang, pertunangan Doni dan Rani. Doni berdiri di pintu masuk bersama Rani. Mereka menyambut para tamu yang datang, sebagian besar keluarga besar Rani, kerabat kaya, dan beberapa tetangga desa yang ikut diundang. Doni tampil dengan setelan jas hitam elegan, rambutnya tertata rapi, dan senyum yang tampak percaya diri. Di sampingnya, Rani terlihat anggun dengan gaun berwarna pastel, wajahnya bercahaya karena kebahagiaan. "Selamat, Doni," ucap salah satu kerabat Rani sambil menyalaminya. "Kamu benar-benar luar biasa. Tidak menyangka dalam waktu singkat bisa jadi seperti ini." Doni membalas dengan senyum sopan, meski dalam hatinya ada rasa lain yang mengusik. Sejak keluar rumah sore tadi, ia sudah merasa ada sesuatu yang salah. Bayangan mimpi buruk beberapa malam terakhir masih membekas jelas di kepalanya. Suara bisikan, ketukan misterius, bahkan tangisan yang hanya ia dengar seorang diri seakan mengikuti kemanapun ia pergi. Namun ia berusaha menutupinya. Tidak mungkin ia menunjukkan kegelisahan di malam penting ini. Pesta berlanjut dengan meriah. Para tamu menikmati hidangan, musik semakin riang, dan fotografer sibuk mengabadikan momen kebahagiaan. Saat acara tukar cincin berlangsung, tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Doni memasangkan cincin pertunangan ke jari manis Rani dengan senyum tipis. Rani tersenyum lebar, matanya berbinar penuh cinta. Namun sesaat setelah cincin melingkar di jari Rani, Doni merasa ada sesuatu menusuk telinganya. Suara lirih yang hanya ia dengar, "Janjimu belum lunas." Bisikan itu begitu jelas, membuatnya hampir tertegun di tengah acara. Untunglah sorot lampu panggung dan riuh tepuk tangan para tamu menutupi keterkejutannya. Doni menegakkan tubuh, mencoba tetap tenang. Ia menatap wajah Rani yang bahagia, lalu memaksakan senyum seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik itu, dadanya berdebar keras. Setelah prosesi resmi, pesta berubah lebih santai. Musik lebih cepat, para tamu bercengkerama dan tertawa. Doni dan Rani berjalan dari meja ke meja, menyapa para tamu. Semua orang memuji betapa serasinya mereka. Beberapa tamu bahkan berbisik iri, melihat bagaimana Doni yang dulu bukan siapa-siapa kini berdiri sejajar dengan keluarga kaya raya. Tetapi di tengah gelak tawa dan hingar-bingar, Doni merasakan keganjilan lain. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam berdiri di dekat pintu keluar. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap ke arahnya. Doni menoleh cepat, namun bayangan itu lenyap begitu saja. "Doni, kamu baik-baik saja?" tanya Rani sambil menggenggam tangannya. Doni menoleh cepat, berusaha tersenyum. "Iya, aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah."
Rani tersenyum lembut. Istirahat sebentar. Ya, jangan terlalu dipaksakan. Doni mengangguk, meski hatinya kian bergejolak. Ia merasa seolah dunia nyata dan dunia gaib semakin dekat, hanya dipisahkan selapis tipis. Pesta berlanjut hingga larut malam. Para tamu mulai berpamitan satu persatu. Pak Surya dan Bu Ratna terlihat puas, wajah mereka berseri-seri karena putri mereka resmi bertunangan. Rani pun tampak begitu bahagia, tak henti-hentinya menempel di sisi Doni, mengucapkan terima kasih atas semua usaha yang telah ia lakukan. Namun di balik semua senyum itu, Doni justru merasa semakin tertekan. Setiap denting gelas, setiap sorak-sorai tamu, terdengar aneh di telinganya, seperti gema yang bercampur dengan bisikan gaib. Bahkan ketika pesta hampir selesai, ia kembali melihat bayangan hitam itu berdiri di pojok ruangan, mengawasinya. Doni mencoba mengalihkan pandangan, berpura-pura sibuk berbicara dengan tamu. Tapi rasa dingin menjalari punggungnya. Ia tahu, ini bukan halusinasi semata. Bayangan itu nyata, meski hanya untuk dirinya. Ketika pesta akhirnya usai, Doni berdiri di luar gedung bersama Rani, melambaikan tangan pada tamu terakhir yang pulang. Rani bersandar di bahunya dengan wajah bahagia. Malam ini sempurna sekali, Doni, ucapnya pelan. Doni menoleh, memandang wajah Rani yang begitu ceria. Ia tersenyum, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Dalam hati ia berkata pada dirinya sendiri, ya, malam ini terlihat sempurna. Tapi hatiku tidak pernah setenang ini. Ia menatap ke langit malam, lampu kota berkelip di kejauhan. Namun di balik kerlip cahaya itu, Doni hanya bisa merasakan satu hal, bayangan kutukan yang semakin dekat, menunggu saatnya menagih janji. Pesta berakhir meriah. Semua orang pulang dengan senyum puas. Hanya Doni yang pulang dengan hati kacau, dihantui pertanyaan yang tak berani ia jawab. Keesokan harinya, desa tempat Doni tinggal tampak tenang seperti biasa. Matahari pagi menyinari sawah dan jalan tanah, burung-burung berkicau, dan warga mulai melakukan rutinitas harian mereka. Namun, di balik kesibukan itu, sebuah kejadian kecil mulai menimbulkan kegelisahan. Doni keluar rumah untuk memeriksa pekarangan belakang. Ia menatap kandang ayamnya yang baru beberapa minggu lalu dipenuhi ayam sehat. Namun pagi itu, terlihat beberapa ekor ayam hilang. Tak hanya satu, tetapi hampir separuh kandang kosong. Beberapa ayam tersisa terlihat panik dan bulunya kusut. Ini aneh, gumam Doni sambil menunduk memeriksa sisa ayam. Ia tahu ayam itu tidak mungkin kabur begitu saja. Pagar kandang masih utuh, dan tidak ada jejak pintu yang terbuka. Hanya ada sedikit bekas cakaran di tanah, seolah sesuatu menyeret ayam-ayam itu pergi. Warga yang lewat pun mulai memperhatikan. Doni, ayammu banyak yang hilang? Aneh sekali, ujar seorang tetangga sambil menghentikan sepeda motornya. Ya, memang tidak biasa, jawab Doni sambil tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia mulai merasakan ketegangan. Tapi di depan tetangga, ia tetap pura-pura tenang. Ah, mungkin ayamnya hanya kabur mencari makan, ucapnya sambil menyapu tangan ke udara, mencoba menepis rasa gelisah. Sehari kemudian, kejadian aneh lain muncul. Kucing peliharaan Doni yang biasanya jinak, tiba-tiba menghilang. Tak ada jejak di rumah maupun pekarangan. Doni mencari ke seluruh sudut, namun kucing itu tidak ditemukan. Ia menatap kosong ke halaman, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Suara-suara kecil yang mengingatkannya pada malam-malam gelisah mulai muncul di kepala, bisikan, langkah halus, bayangan hitam yang muncul sekejap lalu hilang. Warga desa pun mulai resah dengan rangkaian kejadian kecil yang tampak tidak wajar. Beberapa tetangga mengumpat pelan, membicarakan kemungkinan hal-hal gaib. Dulu Doni biasa saja, sekarang kejadian aneh mengikuti rumahnya, bisik seorang ibu sambil menatap rumah Doni dari kejauhan. Mungkin itu karena kekayaannya, atau sesuatu yang lain. Doni mendengar gosip itu,
Namun ia tetap berpura-pura tidak peduli. Di hadapan Rani yang datang menjenguk, ia tersenyum dan berkata, "Ah, hanya kebetulan saja. Ayam dan kucing kadang memang hilang sendiri." Rani menatapnya sedikit ragu, namun tidak menyinggung lebih jauh. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda tumbal terus muncul dalam bentuk kecil. Sapi tetangganya menabrak pagar, beberapa tanaman di pekarangan layu mendadak, dan beberapa alat di rumahnya rusak tanpa sebab jelas. Semua kejadian itu tampak sepele, tetapi bagi Doni, itu adalah pesan pertama dari perjanjian gelap yang ia ikat dulu. Meskipun hatinya bergetar, Doni tetap menampilkan wajah tenang di depan orang lain. Ia berbicara dengan nada ringan, menertawakan setiap kejadian yang aneh, bahkan ketika malam datang dan ia merasakan bayangan hitam muncul di sudut kamar. Ia memaksa diri untuk berpikir bahwa semua itu hanya kebetulan. Namun di malam hari, ketika rumah hening dan Rani sudah tidur, Doni duduk di ruang tamu sendiri. Ia menatap lilin yang ia nyalakan untuk pencahayaan. Bayangan yang menari di dinding seolah membentuk sosok yang menunggu sesuatu darinya. Napasnya tersengal saat mengingat perjanjian yang pernah ia buat. Ini baru permulaan, gumamnya dalam hati, menelan ludah. Meski demikian, keesokan harinya ia kembali menampakkan ketenangan di hadapan warga. Setiap kali ada yang bertanya tentang ayam atau kucing yang hilang, Doni menjawab dengan senyum dan nada santai. "Ah, itu hanya kebetulan. Tidak perlu dikhawatirkan." Dengan sikap itu, Doni berhasil menjaga citra di mata orang lain. Pria kaya yang tangguh, tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal kecil. Tetapi di dalam hati, ia tahu bahwa tumbal pertama itu hanyalah awal dari konsekuensi yang lebih besar. Ia menatap langit sore di atas rumahnya, matanya kosong sejenak, sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Biarkan mereka berpikir aku santai," bisiknya pada diri sendiri. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin bertiup perlahan, menimbulkan suara gemerisik dari pepohonan di sekitar rumah Doni. Ia duduk di ruang tamu, menatap lampu temaram yang memantulkan bayangan panjang di dinding. Beberapa hari terakhir, tanda-tanda awal dari pesugihan semakin jelas, tetapi yang terjadi malam ini membuatnya terhuyung. Seorang tetangga datang dengan wajah pucat dan mata yang merah karena menangis. "Doni, Pak Jaya, meninggal di sawah. Tiba-tiba saja, jatuh dan tak bangun lagi," kata tetangga itu tergagap. Pak Jaya adalah sahabat lama Doni, orang yang selama ini sering menolongnya ketika kesulitan. Doni menelan ludah. Ia menghela napas panjang, mencoba menyembunyikan rasa paniknya. "Apa benar?" tanyanya dengan suara datar. Tetangga hanya mengangguk. Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa, menimbulkan kegemparan. Sejak malam itu, Doni mulai merasakan tekanan yang lebih nyata. Pesugihan yang ia lakukan bukan hanya menuntut tumbal berupa hewan atau hal sepele. Kini manusia menjadi korban. Ia sadar, setiap kekayaan dan kemewahan yang ia miliki ada harga yang harus dibayar, harga yang semakin menakutkan. Di hari-hari berikutnya, kejadian misterius terus terjadi. Beberapa orang yang dekat dengannya sakit mendadak dan meninggal secara tiba-tiba. Warga mulai menghubungkan kematian itu dengan keberuntungan Doni. Desas-desus muncul. Ada yang berbisik bahwa kekayaan Doni membawa malapetaka. Namun Doni tetap berusaha menampilkan wajah dingin di depan Rani dan warga. Di depan mereka, ia tetap tersenyum dan bersikap tenang. "Ini hanya musibah biasa," ujarnya, meski hatinya hancur. Setiap kali ia menutup mata di malam hari, wajah korban-korban itu muncul di pikirannya. Suara mereka, senyum mereka, dan rasa bersalah yang membuncah membuatnya sulit tidur. Malam itu, ketika semua orang tidur, Doni terbangun oleh suara lirih dari luar jendela. Ia membuka tirai dan melihat bayangan hitam yang bergerak di pekarangan. Sosok itu menatapnya tanpa wajah, seolah menuntut sesuatu. Napasnya memburu, jantungnya berdebar keras.
Ia tahu, bayangan itu adalah manifestasi dari perjanjian gelap yang kini mulai menagih. Doni mencoba menenangkan diri. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, gumamnya pelan. Ia tahu, jika ia menolak membayar tumbal, kekayaan dan cintanya akan hilang. Namun jika ia terus melanjutkan, nyawa orang-orang di sekitarnya bisa melayang. Rasa bersalah menghantuinya tanpa henti. Sejak kejadian itu, Doni hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Ia menyadari bahwa setiap sen yang ia miliki, setiap kemewahan yang ia nikmati, berasal dari penderitaan orang lain. Ia ingin menebusnya, ingin mundur, tapi ia merasa terjebak. Semua yang ia bangun dengan susah payah, rumah, kekayaan, dan hubungannya dengan Rani, seolah menjadi rantai yang menahan langkahnya. Suatu malam, Doni duduk sendiri di teras, memandangi bulan yang redup. Ia menutup mata, mencoba membayangkan wajah Pak Jaya dan orang-orang yang telah meninggal. Air matanya menetes pelan, rasa bersalah meresap hingga ke tulang. Namun begitu ia membuka mata, bayangan hitam itu muncul lagi di sudut rumah, menatapnya tanpa ampun. Doni menggigit bibir. Ia tahu, ia tidak bisa mundur. Ia harus melanjutkan permainan berbahaya ini. Setiap langkah mundur akan membahayakan semua yang ia cintai. Dan setiap langkah maju, harga yang harus dibayar semakin tinggi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku akan terus berjalan, sampai akhir, gumamnya. Hatinya remuk, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dunia nyata dan dunia gelap yang ia ikat dalam perjanjian kini saling bertautan, membentuk perangkap yang tak terlihat. Doni menatap langit malam untuk terakhir kali sebelum masuk ke rumah. Di luar, desa tenang, seolah tidak menyadari malapetaka yang membayanginya. Namun di dalam hati Doni, rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu, membentuk bayangan yang lebih menakutkan dari apapun. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir, dan tumbal berikutnya pasti akan datang. Pagi itu, desa tampak ramai seperti biasa. Warga beraktivitas di sawah, pasar, dan jalan-jalan kecil. Namun, bisik-bisik yang tidak terdengar oleh Doni mulai tersebar. Kekayaan Doni yang melonjak dalam waktu singkat menimbulkan rasa ingin tahu yang bercampur dengan rasa curiga. "Doni, apakah benar kau?" Seorang tetangga berbisik pada temannya, matanya menatap rumah mewah Doni dari kejauhan. "Aku dengar ada yang aneh dengan kekayaannya. Tak mungkin secepat ini tanpa ada yang membantu." Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Rani. Di rumahnya, ia duduk sambil menatap majalah pernikahan yang baru ia terima, tetapi pikirannya tidak tenang. Ia teringat desas-desus yang ia dengar dari teman-temannya di kota. Cerita tentang pesugihan dan tumbal manusia yang menagih korban. Rani menggigit bibir, hatinya berdebar. Ia menatap Doni yang duduk di hadapannya saat sarapan. "Doni, boleh aku tanya sesuatu?" Suaranya lirih namun tegas. Doni menoleh, mencoba tersenyum. "Tentu, Ran. Ada apa?" Rani menatapnya, ragu-ragu sebentar, sebelum akhirnya mengeluarkan pertanyaannya. "Aku dengar, orang-orang bilang, kekayaanmu, itu, dari, pesugihan." Suaranya hampir berbisik, tetapi setiap kata seperti menghujam dada Doni. Doni terdiam sejenak, menelan ludah. Ia tahu, ini adalah pertanyaan yang akan datang suatu saat. "Itu, tidak benar, Ran," jawabnya cepat, mencoba menahan getaran di suaranya. "Aku bekerja keras, itulah yang membuatku bisa seperti ini." Rani menatap matanya panjang, tampak ragu, tetapi ia memutuskan untuk mempercayai Doni untuk saat ini. "Aku ingin mempercayaimu, Doni, tapi jangan menyembunyikan apapun dariku. Aku ingin kita jujur satu sama lain." Doni menunduk sebentar, hatinya bergetar. Ia ingin mengakui semuanya, namun ia tahu jika Rani mengetahui kebenaran, semuanya akan hancur. Kekayaan, cintanya,
dan kehidupan yang baru saja ia bangun akan lenyap seketika. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Aku berjanji, Ran, aku tidak menyembunyikan apapun. Percayalah padaku. Tetapi tekanan batin semakin berat. Malam-malam tanpa tidur, bayangan hitam, suara bisikan, dan tumbal-tumbal yang harus dibayarnya terus menghantui pikirannya. Di rumah, ia merasa setiap langkahnya diawasi, setiap gerakannya diikuti. Ia tidak bisa bersandar sepenuhnya pada siapapun, bahkan pada Rani. Hari-hari berikutnya, gosip warga semakin deras. Beberapa tetangga yang awalnya hanya berbisik kini terang-terangan menatap rumah Doni dengan curiga. Beberapa orang bahkan mulai menjauhi rumahnya, membicarakan kemungkinan hal-hal gaib di balik kekayaan yang cepat itu. Doni berusaha tetap tenang di hadapan semua orang. Ia tersenyum, menyapa tetangga, dan tetap terlihat ramah. Namun di malam hari, ketika Rani sudah tidur, ia duduk sendiri di ruang tamu. Lampu temaram menciptakan bayangan panjang di dinding, dan suara bisikan malam terdengar samar. Ia menutup mata, merasakan rasa bersalah dan takut bercampur. Ia tahu, semakin ia menyangkal, semakin ia menipu dirinya sendiri. Kekayaan yang ia genggam kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Setiap sen yang ia miliki, setiap kemewahan yang ia nikmati, selalu diiringi bayangan tumbal dan dosa yang menunggu untuk menagih. Doni menatap jendela, matanya kosong. Ia berpikir tentang Rani, tentang cinta yang ia ingin pertahankan, dan tentang semua orang yang telah menjadi korban di jalan yang ia pilih. Haturnya remuk, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Menolak perjanjian berarti kehilangan semuanya, termasuk Rani yang kini begitu mencintainya. Ia menggigit bibir, menahan napas, dan menunduk. Dalam hati, ia bergumam, aku harus terus melangkah, meski ini menghancurkan aku dari dalam. Malam itu, Doni tidur dengan mata terbuka sebentar, matanya menatap langit-langit kamar, bayangan hitam dari ritual pesugihan seolah menari di dinding. Rani tidur di sampingnya, tak mengetahui kengerian yang menahan jantung Doni. Ia merasa sendirian, terjebak antara cinta, kekayaan, dan kutukan yang perlahan menelan kehidupannya. Konflik batin Doni kini lebih kuat dari sebelumnya. Ia ingin jujur, ingin membebaskan dirinya, tetapi ia terlalu takut kehilangan semua yang telah diperjuangkan. Kekayaan dan cinta yang ia raih menjadi rantai yang menahan dirinya, sementara rasa bersalah, takut, dan tekanan dari perjanjian terus menghantuinya. Malam itu, di balik rumah mewah dan tawa pesta pertunangan yang masih tersisa di ingatan, Doni menyadari satu hal yang menakutkan. Ia bukan lagi penguasa hidupnya sendiri. Ia telah terperangkap dalam bayangan kutukan, dan tidak ada jalan mudah untuk keluar. Gedung pesta tampak megah di siang itu. Lampu kristal memantulkan cahaya hingga ke sudut ruangan, dan dekorasi bunga berwarna pastel memenuhi setiap meja. Para tamu, mulai dari keluarga besar, kerabat, hingga teman dekat, mengenakan pakaian terbaik mereka. Hari ini adalah hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidup Doni dan Rani. Doni berdiri di altar, jas hitamnya rapi, wajahnya menampilkan senyum penuh percaya diri. Rani melangkah masuk dengan gaun putihnya yang elegan, tersenyum lembut, dan mata berbinar bahagia. Musik lembut mengiringi langkahnya, sementara tamu bersorak dan bertepuk tangan. Semua tampak sempurna, hingga beberapa tamu yang paling peka menatap Doni dengan tatapan aneh, seolah ada sesuatu yang salah, meski mereka tidak bisa menjelaskannya. Saat upacara berlangsung, Doni berusaha menenangkan hatinya. Ia harus terlihat kuat di depan semua orang, terutama Rani. Namun di balik senyum itu, bayangan hitam yang selama ini menghantuinya terus menari di sudut pikirannya. Ia mendengar bisikan samar, hampir seperti suara orang-orang yang dulu menjadi tumbal pesugihan, memanggil namanya. Ketika cincin pernikahan dipasangkan, lampu di gedung mendadak berkedip, menimbulkan riuh sekejap. Para tamu saling berpandangan, ada yang tertawa,
Ada yang merasa gelisah. Doni menelan ludah, merasakan hawa dingin merambat di tubuhnya. Tak lama kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Piring dan gelas di meja para tamu jatuh berguguran tanpa ada yang menyentuhnya. Lilin-lilin di atas meja tiba-tiba padam. Bayangan gelap melintas di antara para tamu, membuat mereka terhuyung dan menjerit ketakutan. Doni berusaha menenangkan semua orang. "Tenang, ini pasti hanya listrik mati sebentar," ujarnya, suaranya bergetar meski mencoba terdengar yakin. Tapi ia tahu, ini bukan listrik yang bermasalah. Ini adalah kutukan pesugihan yang akhirnya meledak pada hari yang seharusnya paling bahagia. Teriakan mulai terdengar. Seorang tamu jatuh pingsan secara misterius. Beberapa kursi terbalik sendiri. Suara gemerisik dan langkah berat terdengar dari sudut-sudut gelap ruangan, sementara beberapa bayangan hitam tampak menari di dinding. Tamu-tamu yang panik berlarian, saling dorong, menciptakan kekacauan. Di tengah semua itu, Doni melihat satu tamu yang paling dekat dengannya. Seorang kerabat yang dulu sering menasihatinya, tiba-tiba terjatuh, matanya membelalak, dan tubuhnya kaku. Doni tersentak, mengetahui apa yang terjadi. Tumbal manusia kini menagih lebih banyak. Ia menutup mata sebentar, napasnya tersengal, merasakan ketakutan yang luar biasa. Rani menatapnya, wajahnya pucat dan gemetar. "Doni, apa yang terjadi?" tanyanya panik. Doni menggenggam tangannya sekuat tenaga, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan Rani. Aku tidak tahu. Tapi kita harus tetap bersama," jawabnya, meski hatinya remuk oleh rasa bersalah dan takut. Suasana menjadi semakin kacau. Beberapa tamu terjatuh, ada yang pingsan, dan sebagian lainnya berlari keluar gedung sambil menjerit. Suara-suara gaib terdengar semakin jelas. Tangisan, bisikan, bahkan tawa menyeramkan yang bergema di langit-langit. Lampu kembali padam sepenuhnya, meninggalkan ruangan dalam gelap pekat yang hanya diterangi kilatan cahaya lilin yang bergetar. Doni merasakan tangan dingin menyentuh bahunya dari belakang, membuatnya berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya bayangan hitam yang bergerak di sudut matanya. Ia sadar, kutukan pesugihan kini tidak bisa ditahan lagi. Semua kemewahan, semua pencapaian yang ia raih, kini menjadi jebakan maut. Ketika listrik kembali menyala, pemandangan di dalam gedung menakutkan. Beberapa kursi hancur, meja berantakan, dan beberapa tamu tampak shock. Beberapa korban tidak bergerak lagi, dan wajah Doni pucat karena menyadari bahwa tragedi ini tidak bisa dihindarkan. Ia memandang Rani, yang kini menangis dan gemetar di pelukannya. Ia ingin menjelaskan semuanya, ingin mengatakan bahwa ini semua karena kesalahan dirinya, karena perjanjian gelap yang dulu dibuatnya. Tapi kata-kata itu tersumbat di tenggorokannya. Ia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Doni berdiri di tengah gedung yang berantakan, mendengar suara tangisan, jeritan, dan bisikan gaib yang terus menghantuinya. Ia tahu, hari yang seharusnya paling bahagia kini berubah menjadi tragedi yang tak terelakkan. Kutukan pesugihan telah menagih, dan konsekuensinya lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Malam itu, di tengah kemewahan dan lampu gemerlap, hanya satu hal yang jelas. Mimpi Doni untuk memiliki kekayaan dan Rani telah hancur menjadi darah, jeritan, dan bayangan kutukan yang tidak bisa dihentikan. Sejak malam pernikahan berdarah itu, desa Doni berubah menjadi tempat yang penuh kesedihan dan ketakutan. Gedung pesta yang dulunya megah kini kosong dan rusak. Sisa-sisa dekorasi bertebaran di lantai, bercampur dengan darah dan reruntuhan kursi. Suasana mencekam menyelimuti rumah Doni dan lingkungan sekitarnya. Rani duduk di ruang tamu rumahnya, wajahnya pucat dan matanya merah karena menangis tanpa henti. Gaun pengantin yang seharusnya menandai kebahagiaan kini ternoda oleh darah dan debu. Ia menatap kosong ke arah Doni, yang duduk di dekatnya dengan tubuh lemas, wajahnya hancur oleh rasa bersalah dan teror yang tak kunjung hilang. Warga desa mulai berdatangan, sebagian membawa kabar duka,
Sebagian lainnya hanya ingin memastikan keselamatan keluarga mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan simpati, tetapi beberapa juga menatap Doni dengan rasa marah dan curiga. Semua orang tahu bahwa tragedi malam itu terjadi karena perjanjian gelap yang Doni buat sendiri. "Doni, apa yang kau lakukan?" Suara seorang tetua terdengar lirih, namun penuh amarah. "Ini bukan hanya tentang dirimu sendiri, banyak yang menjadi korban." Doni tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap tangan yang gemetar di pangkuannya. Setiap korban yang meninggal, setiap kehilangan yang terjadi, terasa seperti pisau yang menembus jantungnya. Ia tahu, kekayaannya, rumah mewahnya, dan semua yang ia bangun dengan pesugihan kini hanyalah abu yang tertiup angin kutukan. Pak Surya dan Bu Ratna menatap putrinya, Rani, dengan wajah penuh duka. Mereka tak sanggup menahan air mata melihat anak mereka hancur secara emosional. Rani menangis keras, sesekali memanggil nama Doni, tetapi tidak ada jawaban memuaskan yang bisa diberikan. Hanya kesedihan yang pekat memenuhi ruangan. Beberapa jam setelah tragedi itu, Doni berjalan keluar rumah. Langit senja yang biasanya hangat kini tampak suram dan muram, seolah ikut meratapi nasibnya. Warga desa menatapnya dari kejauhan, beberapa menjauh, beberapa menunduk penuh iba. Ia merasakan tatapan mereka menembus kulitnya, menegaskan kesalahan yang tidak bisa dihapus. Di halaman rumah, Doni duduk di atas tanah, memikirkan semua keputusan yang pernah ia buat. Bayangan-bayangan hitam dari ritual pesugihan, bisikan tumbal-tumbal yang menagih, dan wajah Rani yang hancur terus menghantuinya. Ia menutup mata, menyesali setiap langkah yang diambil demi kekayaan instan dan cinta yang ingin ia raih tanpa usaha. Rani, yang kini berdiri di sampingnya, menangis tanpa suara. Ia menggenggam tangan Doni, tetapi ia tahu, genggaman itu tidak mampu menyembuhkan luka yang telah terjadi. "Doni, aku, kita, semuanya hancur karena jalan pintas ini," ucapnya lirih. Doni menatap wajah Rani, melihat kesedihan yang begitu dalam. Ia ingin menghibur, ingin meminta maaf, namun kata-kata tidak cukup. Semua kata akan sia-sia dibandingkan konsekuensi nyata dari perjanjian gelap yang ia buat. Kekayaan dan kekuasaan instan yang dulu membuatnya bangga kini hanya menjadi penjara, mengurungnya dalam rasa bersalah dan kehancuran. Beberapa warga mulai membersihkan sisa-sisa pesta. Ada yang menangis di depan rumah Doni, ada yang hanya berdiri terpaku. Anak-anak menatap dengan rasa takut, sementara orang dewasa bergumam tentang pelajaran pahit dari keserakahan dan ambisi tanpa batas. Doni menunduk, menatap tanah di depannya, dan menyadari satu hal, tidak ada jalan kembali. Jalan pintas, kekayaan instan, dan keserakahan yang ia pilih hanya membawa petaka. Rani hancur, keluarga berduka, dan warga shock, semua akibat keputusan yang ia ambil sendiri. Ia menarik napas panjang, mencoba mencerna semua kehancuran yang terjadi. Dalam hati, ia bergumam pelan, hampir seperti doa. Semoga tidak ada lagi yang tergoda untuk menempuh jalan yang sama, jalan pintas selalu berakhir dengan petaka. Sore itu, desa kembali sunyi. Hanya suara angin yang menyejukkan dan bisikan jauh dari pepohonan yang menemani kehancuran. Doni dan Rani berdiri di tengah puing-puing kemewahan yang telah berubah menjadi mimpi buruk. Mereka tahu, tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Semua yang telah terjadi adalah pelajaran pahit tentang ambisi, keserakahan, dan konsekuensi dari pesugihan. Dalam hati semua yang menyaksikan, satu pesan moral menjadi jelas. Jalan instan untuk kaya dan berkuasa selalu berakhir dengan petaka. Tidak ada kekayaan yang bisa dibangun tanpa usaha, tidak ada cinta yang bisa diraih tanpa ketulusan, dan tidak ada kebahagiaan yang bisa bertahan jika dibayar dengan pengorbanan orang lain. Doni menatap langit senja untuk terakhir kalinya hari itu. Rani tetap di sisinya, meski hancur dan tak mampu tersenyum lagi. Desa yang dulu damai kini menyimpan kenangan tragis, mengingatkan semua orang bahwa pilihan salah, sekecil apapun,
bisa menghancurkan hidup tak hanya diri sendiri, tapi juga orang-orang tercinta di sekitar. Dan di tengah kehancuran itu, Doni hanya bisa menunduk, menyesali setiap langkah yang membawanya ke titik ini, mengetahui bahwa hidupnya kini selamanya diwarnai kutukan dan tragedi akibat keputusan yang diambil dengan ambisi instan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.